Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada pembahasan tentang as-sujud. Ya, gerakan salat berupa as-sujud. Sujud itu secara bahasa artinya adalah ketundukan. Ya, sujud secara bahasa artinya adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri, yang menundukkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan meletakkan dahi ke tanah. Ya, dengan meletakkan dahi ke tanah. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, sujud adalah sebuah gerakan di dalam sholat, atau itu adalah sebuah rukun di dalam sholat. Ya, pernah kita sampaikan, rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang yang sholat, yang apabila dia sengaja meninggalkannya maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia tidak sengaja meninggalkannya, maka dia harus kembali ke tempat yang dia meninggalkan gerakan rukun tersebut. Ya, seperti misalnya kalau sudah di rakaat yang keempat, kemudian Anda teringat kalau di rakaat pertama Anda sujudnya kurang satu, maka yang Anda lakukan adalah Anda kembali ke rakaat pertama, langsung sujud, ya, untuk melengkapi apa yang belum Anda lakukan di rakaat pertama. Kemudian baru Anda lanjutkan rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, baru kemudian salam. Ya, itu yang berkaitan dengan rukun sholat, dan sujud termasuk di antara rukun. Dan kita langsung saja. As-sujud, kata beliau, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yahwi sajidan." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sujud, bertakbir. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir Allahu Akbar, dan beliau kemudian sujud. Ya, jadi setelah i'tidal kemudian sujud. Wa amara bidzalika al-musii'a salatuhu aw salatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan sujud ini kepada seorang yang sholatnya jelek, sholatnya rusak, yang sering diulang-ulang, yang Nabi nyuruh sampai 3 kali itu loh. Ya, sholatlah karena kau belum sholat. Ya, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah sholat karena sesungguhnya kau belum melaksanakan sholat. Nabi juga memerintahkan. Faqala lahu, Nabi SAW berkata kepadanya,
la tutimmu salatun li ahadin minan nasi hatta, tidak sempurna salat seseorang sampai dia melakukan, beliau menyebutkan rukun-rukun salat, bertakbir, baca Al-Fatihah, ruku', i'tidal. Kemudian Nabi mengatakan yaqulu sami'allahu liman hamidah, dia juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah, hatta yastawiya qa'iman, sampai dia berdiri dengan tegak. Ini ketika i'tidal. Thumma yaqul, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, thumma yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu, kemudian dia sujud sampai tulang-tulangnya, sendi-sendinya itu menempati posisi sujud. Artinya dia sujud dengan gerakan sujud yang sempurna, tidak sebagaimana yang sebagian orang lakukan ketika sujud. Belum sempurna tangannya, belum sempurna tempat-tempat sujudnya, dia langsung naik lagi. Dia langsung naik lagi. Tapi ini ketika sujud Nabi memerintahkan hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai persendian-persendian itu menempati posisinya masing-masing. Dengar jamaah? Kenapa? Kalah banter. Iya. Kemudian wa kana idza arada an yasjuda kabbar, dan Nabi SAW ketika mau sujud beliau bertakbir Allahu Akbar, wa yujafi yadayhi an jambaihi. Kemudian Nabi SAW itu ketika sujud beliau menjauhkan tangannya dari lambungnya. Jadi sujud nggak boleh gini, ya, nggak boleh menempelkan tangan ke apa ini, ya ke lambungnya, nggak boleh, tapi harus direnggangkan. Kemudian tsumma yasjud, kemudian beliau sujud dengan kondisi demikian. Ya. Nanti akan kita perinci lagi tentang hukum-hukum berkaitan dengan sujud. Ini kita baca dulu dari yang disampaikan oleh beliau. Kemudian kata beliau wa kana ahyanan, ya wa kana ahyanan yarfa' yadayhi idza sajada. Dan terkadang Nabi SAW itu ketika sujud, ketika mau sujud, beliau SAW itu mengangkat kedua tangannya. Ya, ini ada khilaf di antara para ulama, apakah ketika sujud beliau mengangkat kedua tangannya, ya, Allahu Akbar kemudian sujud. Ya, ini ada riwayat yang disampaikan di catatan kaki di sini, hadis dari Malik bin Al-Huwairith. Kata beliau annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Kata Malik ibnul Huwairith, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika salat beliau mengangkat kedua tangannya ketika mau ruku'. Ya, ketika mau ruku' beliau angkat. Kemudian ketika beliau i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Kemudian ketika sujud beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian bangkit dari sujud beliau juga mengangkat kedua tangannya. Ya, sampai beliau mengangkatnya itu di ujung telinganya. Di ujung telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ada banyak komentar dari para ulama di sini berkaitan dengan hal tersebut. Ya, namun intinya permasalahan ini adalah permasalahan khilaf di antara para ulama. Apakah ketika mau sujud itu mengangkat kedua tangan atau tidak? Ya, yang masyhur yang sering kita sampaikan bahwasanya yang disepakati mengangkat kedua tangan ketika sholat itu hanya 4 tempat saja. Yang pertama takbiratul ihram, kemudian ketika ruku', kemudian ketika i'tidal, dan kemudian ketika bangkit dari rokaat kedua menuju rokaat ketiga, atau setelah tasyahud awal.
Ya, ini 4 tempat yang disepakati mengangkat kedua tangan. Ya, adapun selain itu, ya itu terjadi khilaf di antara para ulama, wallahu taala alam. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya al-khururu ila sujud 'alal yadain, yaitu sujud dengan mendahulukan kedua tangan. Ya, sujud dengan mendahulukan kedua tangan. Kita baca di sini, wa kana yad'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Adalah Nabi SAW ketika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya di atas tanah sebelum meletakkan kedua dengkulnya. Ya, berarti beliau mendahulukan tangan terlebih dahulu. Kemudian wa kana ya'muru bidzalika fayaqul, dan Nabi juga memerintahkan demikian seraya mengatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian ruku, maka jangan dia itu seperti seekor unta yang sedang turun untuk duduk. Ya, unta yang turun ketika duduk. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, maka hendaklah dia mendahulukan kedua tangannya daripada kedua lututnya. Nah, dan kemudian ada sebagian orang yang menyebutkan bagaimana jika kondisi seseorang itu tidak mampu untuk sujud dengan kedua tangan terlebih dahulu. Ya, maka kata para ulama, kalaupun memang orang tersebut tidak mampu, maka dia boleh mendahulukan kedua lututnya daripada kedua tangannya. Tapi secara asal ketika sujud itu yang diletakkan adalah kedua tangannya terlebih dahulu, baru kemudian kedua lututnya. Ya. Tapi kalau ada sebagian orang yang mungkin ya susah karena mungkin sudah tua, ya, maka dia boleh meletakkan kedua lutut dulu, baru kemudian tangannya. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan, wa kana yaqul, kemudian Nabi SAW mengatakan innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajhu. Sesungguhnya kedua tangan itu sujud sebagaimana wajah itu bersujud. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyadha' yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma. Maka apabila salah seorang kalian ketika sujud meletakkan wajahnya di tanah, maka hendaklah berbarengan dengan itu dia juga meletakkan kedua tangannya. Ya, maksudnya kedua tangan ini juga termasuk anggota sujud yang harus diletakkan. Sebagaimana kita meletakkan wajah di tanah, maka kedua tangan ini harus juga diletakkan di tanah. Wa idza rafa'a, kemudian apabila dia bangkit dari sujud, maka dia juga mengangkat kedua tangannya. Ya, tidak dibiarkan di tanah, tapi diangkat juga dari tanah. Kemudian wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yubsituhuma wa yadummu asabi'ahuma wa yuwajjihuha qibalal qiblah. Nabi SAW ya, tatkala beliau sujud, maka beliau benar-benar menghamparkan kedua tangannya. Ya, maksudnya beliau benar-benar menghamparkan tangannya itu secara total, bukan kemudian sujud. Sebagian ada yang sujudnya tangannya itu diangkat gini. Ya, enggak, tapi diletakkan semuanya, bukan diangkat gini. Kemudian beliau menutup jari-jarinya, bukan merenggangkan, tapi beliau yadummu asabi'ahuma, beliau merapatkan jari-jarinya. Wa yuwajjihuha qibalal qiblah. Kemudian Nabi SAW
mengarahkannya ke arah kiblat. Ya, bukan gini, ada orang gini sujudnya, ya, atau gini, tapi nggak diarahkan ke arah kiblat. Nah, sujud, posisi tangan ketika sujud itu di antara wajah, sejajar dengan wajah. Ya, meskipun demikian nggak perlu pakai diukur segala gitu. Pas. Nggak perlu. Jadi kira-kira bisa. Ya, yang batil adalah yaitu sujud yang terlalu bawah. Ya, sujudnya terlalu bawah. Jadi tangannya itu diletakkan jauh di bawah wajah, atau hulu berlebihan di atas wajah. Ya, diletakkan di atas wajah itu, kayak orang jaluk minta ampun gitu. Ya kan? Itu ya Arab. Ya, tapi yang benar di antara wajah. Kata beliau kemudian, wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi wa ahyanan hadwa udhunaihi. Nah, ini yang tadi kita bahas. Dan Nabi SAW meletakkan tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya, atau sejajar dengan kedua telinganya, tuh, dengan wajah, disejajarkan dengan telinga, dengan wajah. Ini diantara tata cara sujud Nabi SAW. Kemudian wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ard. Dan Nabi SAW itu meletakkan dahinya dan hidungnya itu menempel dengan tanah. Ya, benar-benar diletakkan di tanah. Tidak sebagaimana sebagian orang hidungnya itu nggak ditempelkan, tapi diangkat, hanya dahinya saja. Ini keliru. Ya, karena hidung itu masuk dari anggota tubuh yang wajib menempel di tanah ketika sujud. Ya, diantaranya dahi sama hidung. Ya, kemudian telapak tangan, kemudian dengkul, dan apa? Telapak kaki dan kaki. Itu bagian-bagian yang harus menempel ke tanah. Ya, tidak boleh diangkat. Kenapa? Jari kaki. Iya, jari-jari kaki. Wa qala lil musii salatahu, dan Nabi SAW berkata kepada orang yang jelek sholatnya itu, wa idza sajadta famakkin li sujudika. Apabila engkau sujud, maka seriuslah dalam melaksanakan sujud itu. Jangan setengah-setengah melaksanakan sujud, tapi totalitas. Ya, benar-benar serius ketika melaksanakan sujud itu. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, idza anta sajadta fa'amkanta wajhaka wa yadaika hatta yatma'inna kullu 'adhamin minka ila mawdi'ihi. Kata Nabi SAW, apabila engkau sujud, maka hendaklah engkau sungguh-sungguh dalam bersujud itu, dengan engkau letakkan wajahmu dan kedua tanganmu, sehingga tulang-tulang itu menempati posisinya masing-masing. Ya, tumakninah. Ya, tulang-tulang itu benar-benar dalam posisi sujud masing-masing. Wa kana yaqul, kemudian Nabi mengatakan, la salata liman lam yusibu anfuhu minal ard ma yusibu al-jabin. Kata Nabi, tidak sah. Ya, tidak sah salat seseorang yang tidak menempelkan hidung di tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Ini ancaman yang serius ya, Mak. Jangan dianggap ini cuma kesalahan sepele. Enggak. Ya, sujud itu adalah bentuk ketundukan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita cermati gerakan sujud ini luar biasa, di mana kita benar-benar merendahkan diri kita kepada Allah. Ya, anggota kepala, anggota tubuh yang paling mulia apa? Kepala. Yang mana seorang ketika didemek, apa didemek? Bukan dijendul, bukan dikeplak. Kalau dijendul dikeplak iya. Dicekel tok lho wis apa? Semarang, nggak sopan. Ya, megang-megang kepala sudah nggak sopan. Kalau anggota tubuh yang lain dipegang, itu mungkin masih ada toleransi. Ya, tangan dipegang, itu masih nggak kurang ajar.
Tapi kalau sudah kepala yang dipegang, nah ini sudah kurang ajar, karena ini adalah anggota tubuh yang paling terhormat. Nah, bagaimana jadinya ketika dalam kondisi sujud, tempat atau anggota tubuh yang paling terhormat ini justru diletakkan di mana? Di bawah, sejajar dengan kaki. Ya, sejajar dengan kaki itu menunjukkan ketundukan, kerendahan diri hanya kepada Allah. Maka nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Sujud ini hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memberikannya kepada selain Allah, maka itu termasuk diantara bentuk kesyirikan. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, bagaimana dengan para malaikat yang Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam? Wa in qulna lil malaikati usjudu li Adam. Allah mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kepada siapa? Allah, kepada Adam. Apakah para malaikat berbuat syirik? Atau ketika Nabi Yusuf, kedua orang tuanya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ketika datang ke Mesir, Allah mengatakan wa kharru lahu sujada, mereka pun sujud kepada Yusuf. Maka dijawab oleh para ulama, sujud yang dimaksud di situ bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Itu ada di syariat terdahulu, boleh. Ya, di syariat terdahulu sujud kepada selain Allah itu dibolehkan hanya dalam sebatas menghormati orang yang disujud itu, penghormatan kepada orang yang disujudi itu. Tapi di syariat Nabi Muhammad SAW sudah dihapus. Nggak boleh sujud kepada selain Allah meskipun niatnya menghormati. Nggak boleh. Sebagaimana hadis Mu'ad bin Jabal, di mana Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, tatkala Mu'ad datang dari Syam sampai di kota Madinah, Mu'ad sujud kepada Nabi. Maka Mu'ad bin Jabal dimarahi sama Nabi SAW. Mu'ad mengatakan, Nabi mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ghairallah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, maka aku perintahkan istri-istri sujud kepada suami-suaminya. Ya, tapi ternyata nggak boleh. Istri sujud kepada suami tetap nggak boleh. Nabi mengatakan seandainya. Kemudian kita lanjutkan, wa kana yumakkinu aidan rukbataihi. Demikian juga Nabi SAW itu benar-benar serius, benar-benar bersungguh-sungguh ketika menempelkan dengkulnya ke tanah. Ya, benar-benar ditempelkan sama Nabi kedua lututnya. Wa atrafa qadamaihi. Demikian juga ujung kaki Nabi SAW ditempelkan juga. Ya, ujung kaki Nabi SAW ditempelkan. Wa yastaqbilu bisuduri qadamaihi wa bi atrafi asabi'ihima al-qiblah. Ya, Nabi SAW menghadapkan jari jemari kakinya, dan juga Nabi menghadapkan jari jemari tangannya itu menghadap ke kiblat juga. Ya, jadi disunahkan ketika kita sujud itu jangan ngawang gini. Paham ya? Ketika sujud itu jari jemarinya itu, kakinya itu jangan ngawang gini, tapi hendaklah dia benar-benar memantapkannya dengan cara ditekan sehingga jari jemari itu menghadap kemana? Menghadap ke kiblat. Ya. Wa yunsibu rijlaihi. Ya, kemudian Nabi SAW menegakkan kakinya. Jadi ketika sujud kakinya itu ditegakkan, bukan dimiringkan gini, ya, atau ditumpuk. No, biasanya ada orang kakinya itu dinaikkan gitu loh. Ini juga keliru. Wa amara bihi, dan Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk melakukan seperti itu. Wa kana yaftahu asabi'ahuma wa yarussu aqibaihi. Ya, dan Nabi SAW itu merenggangkan
jari-jari kedua tangannya dan merapatkan kedua tumitnya. Nah, ini dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ketika sujud itu merenggangkan jari jemarinya. Namun merenggangkan jari jemari itu bukan dibuka secara total gini, tidak. Tapi sebagaimana takbir, ya, tidak terlalu direnggangkan dan juga tidak terlalu dirapatkan, ya normal saja. Paham ya maksudnya ya? Ya normal saja, tidak terlalu dirapatkan juga tidak terlalu direnggangkan, ya biasa saja. Kemudian kata beliau, wa kana yarfa'u ajizatahu ay muakhirahu. Ya, dan Nabi SAW ketika sujud beliau mengangkat pantatnya. Ya, Nabi itu mengangkat pantatnya ke atas, tidak diturunkan. Ya, kalau dipraktekkan itu, Nabi dulu naik mimbar kalau mempraktekannya. Dan juga pernah dahulu ketika kita daurah membahas tentang sifat sholat ini oleh Syekh Akram Ziyadah, beliau naik ke atas meja. Ya, beliau sampai naik ke atas meja. Cuman janganlah patah nanti. Ya. Tapi intinya bisa dipahami ya, ketika sujud itu pantat itu ditegakkan. Iya, jadi kaki itu seperti berbentuk L. Mungkin di sini bisa. Hah? Tak kelihatan yang belakang. Jadi kaki itu berbentuk L. Jadi gini aja. Ya Bang? Iya. Ya, jadi kaki itu berbentuk L. Nah, L. Paham ya? Ini dengkulnya. Nah, kalau sampean agak ke depan gini, dengkulnya ini nyentuh perut. Paham enggak ini? Dengkulnya nyentuh perut. Kalau dengkulnya nyentuh perut, otomatis pantatnya juga turun. Ya, pantatnya juga turun. Tapi ini enggak, bentuk L. Nah. Jadi itu yang pertengahannya. Dan enggak juga sampai sampai jauh. Ada orang-orang sampai jauh. Kurang sidik wis. Ya Arab sudah. Dan kita lanjutkan, kata beliau, fahadhihi sab'atu a'dha kana sallallahu alaihi wasallam yasjud 'alaiha. Inilah 7 anggota tubuh di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud menempelkan 7 anggota tubuh ini. Yang pertama al-kaffan, yaitu kedua telapak. Ya, kedua telapak, dihitung 2 ini. Kemudian ar-rukbatan, kedua lutut, dengkul. Kemudian wal qadaman, kedua kedua kaki. Ya, kemudian al-jabha wal anf, hidung dan ya, dahi dan hidung. Di total semua ada 7. 1, 2, atau ini aja dulu dari atas. Dahi sama hidung dihitung 1, karena ini bagian wajah, 1 bagian. Kemudian tangan 2, berarti ada berapa? 3 ya. Ya, kemudian lutut 2, 5. Kemudian sama kedua kaki 2, berarti 7. Ya, Nabi bertumpu di atas 7 anggota sujud ini.
Kemudian kata beliau, wa qad ja'ala al-atwaini al-akhiraini ka'atwin wahidin fis sujud. Nabi SAW menjadikan tadi dua anggota tubuh yang terakhir, dahi sama hidung, itu dijadikan satu hitungannya. Haitsu qal, di mana Nabi mengatakan umirtu an asjuda, wa fi riwayah umirna an nasjuda ala sab'ati aqdam. Aku diperintahkan, atau dalam riwayat kami diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas tujuh tulang. Ya, di atas 7 tulang. Alal jabha wa asyara biyadihi ala anfihi. Kemudian Nabi mengisyaratkan, ya, ditunjuk sama Nabi SAW. Nabi mengisyaratkan dahi dan hidung. Wal yadaini wa fi lafdin al kaffaini, telapak tangan, kedua telapak tangan. War rukbataini, kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung kaki. Ya, ujung kaki. Wala nakfitu athiyaba wasya'ra. Ya, kata beliau, dan Nabi SAW itu tidak memasukkan atau pakaian dan rambut. Ya, nakfitu itu artinya adalah menyatukan atau mengumpulkan pakaian dan rambut. Ya, artinya tidak ada persyaratan ketika sujud pakaian harus istilahnya ya disingkap, atau harus terbuka, atau rambut. Ini ada dari sebagian orang itu. Saya kalau pakai peci seperti ini, ya, saya kalau pakai peci seperti ini, itu katanya kalau sujud harus dibuka. Maka berarti mengharuskan dengkul saya tak bolongi. Paham ya maksudnya ya? Saya kan mengharuskan kalau ini harus dibuka, dalam artian kalau kayak gini katanya nggak sah, karena dahimu tertutup sama peci, harus dibuka gitu. Oh ya wes, bolongono dengkulmu. Ya, karena dengkulmu juga ketutup apa? Ketutup kain, ketutup sarung atau ketutup celana, jadi harus dibolongi juga gitu, biar nempel gitu. Ya, atau sebagian orang yang mungkin rambutnya panjang, ya ketika sujud, nah itu banyak nggak orang-orang kayak gitu? Transfer tumo. Ya, itu nggak ada keharusan demikian. Ya, tidak ada keharusan ketika sujud yang rambutnya panjang itu harus disingkap, itu nggak ada. Ya, sujud aja langsung, ya nggak perlu disingkap. Nah, ini yang dimaksud wala nakfitu, dan tidak diharuskan untuk membuka kainnya atau menyingkap kainnya atau menyingkap rambutnya. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW bersabda, wa idza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu arabin wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Nah, ini kurang lebih sama seperti tadi, yaitu wajibnya sujud di atas 7 anggota tubuh tadi. Wa qala fi rajulin shalla wa ra'sahu ma'qusun min waraihi. Dan Nabi SAW itu pernah berkata kepada seseorang yang rambutnya itu diikat di belakangnya. Kata Nabi, innama mathalu hadza mathalul ladzi yusalli wa huwa maktuf. Sesungguhnya perumpamaan orang seperti ini itu seperti seseorang yang mengerjakan sholat dalam kondisi rambutnya terkuncir, atau dalam riwayat yang lain dzalika kiflus syaitan. Ya, yang demikian itu termasuk di antara simpulnya syaitan. Ya, yang demikian termasuk simpulnya syaitan. Atau kiflu juga bisa berarti maksudnya adalah, kata beliau, maq'ad asyaitan, tempat duduknya asyaitan, yakni ma'raz dhafrihi, atau tempat syaitan untuk meletakkan pantatnya, tempat syaitan untuk meletakkan pantatnya. Ya, maka dilarang. Kemudian kata beliau, wa kana la yaftarishu
dhira'aihi. Nabi SAW itu ketika sujud, beliau tidak sujud dengan cara menghamparkan tangannya. Bal kana yanha anhu, bahkan Nabi melarang untuk menghamparkan tangan. Wa kana yarfa'uhuma wa yuba'iduhuma an jambaihi hatta yabdu bayadu ibtaihi min waraihi. Ya, tangan di sini bukan telapak, afwan. Maksudnya tangan di sini adalah ya tangan secara keseluruhan. Ya, Nabi tidak menghamparkannya. Jadi kalau sholat itu ya akan tetapi Nabi SAW itu menjauhkan tangannya dari tubuhnya beliau sampai terlihat ketiak beliau, ya sampai terlihat ketiak beliau. Jadi nggak dikempit gini, ya tapi dibuka, ya tidak dikempit. Ya, bagian ketiak beliau itu terlihat dari belakang. Bagian ketiak itu bukan berarti Nabi sholatnya pakai tank top, bukan. Ya, bukan pakai kaos kutang, bukan. Maksudnya terlihat bagian ketiak meskipun ditutup dengan apa? Kain, meskipun pakai kain. Ya, seperti saya misalnya, Anda melihat bagian ketiak saya, tapi apakah berarti saya pakai tank top? Enggak. Dan ketiak Nabi SAW ya terlihat bagian putih ketiak beliau. Ini juga bukan berarti menunjukkan Nabi SAW ketiaknya itu terlihat, enggak. Ya, tapi memang Nabi SAW itu ya kulitnya sangat putih sehingga terlihat dari balik pakaiannya itu. Kemudian wa hatta law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat. Afwan. Sampai mana tadi? Oh iya, benar. Wa hatta law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat. Ya. Nabi SAW itu karena beliau benar-benar mengangkat tangannya, tidak menurunkan tangannya, sehingga sampai-sampai kata para sahabat, seandainya ada ya seekor kambing kecil, ya seekor kambing yang kecil itu lewat, maka niscaya bisa melewatinya. Ya, kambing yang kecil itu bisa melewatinya lewat bawah Nabi SAW ketika sujud. Wa kana yubalighu fi dzalik hatta qala ba'du ashabi. Dan terkadang Nabi SAW benar-benar berlebihan di sini bukan hulu maksudnya, benar-benar serius dalam mengangkat kedua tangannya itu. Sampai-sampai sebagian sahabat mengatakan, inna kunna lana'uya li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi biyadaihi an jambaihi idza sajada. Ya, ketika beliau sujud, sampai-sampai para sahabat mengatakan, sesungguhnya kami itu sangat sedih, sangat kasihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melaksanakan sujud dengan posisi sujud yang sangat serius seperti itu. Timbul rasa iba, timbul rasa kasihan dari para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika sujud benar-benar merendahkan dirinya, ya benar-benar menundukkan dirinya, merasa kerdil, merasa kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, wa kana ya'muru bidzalik. Dan kemudian Nabi SAW memerintahkan dengan mengatakan, idza sajadta fadha kaffaika. Apabila engkau sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu, warfa mirfaqaika, dan angkatlah kedua sikumu. Ya, tidak diturunkan siku ini, tapi diangkat.
Wa yaqul, kemudian Nabi mengatakan, i'tadilu fis sujud. Hendaklah kalian benar-benar sempurna dalam sujud kalian. La yubsitu ahadukum dhira'aihi imbisata wa fil lafdin kama yubsitu al-kalbi. Dan janganlah salah seorang di antara kalian itu menempelkan tangannya sebagaimana anjing menempelkan tangannya ketika sujud. Jadi ada orang ketika sujud itu sikunya ditempelkan di tanah. Nah, itu dilarang sama Nabi SAW. Ini namanya menghamparkan tangan tadi. Tapi diangkat. Wa fi lafdin akhar wa haditsin akhar, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, wala yaftarish ahadukum dhira'aihi iftirashal kalbi. Dan janganlah salah seorang di antara kalian duduk iftirash sebagaimana duduknya seekor anjing, yaitu dengan duduk di atas kedua kakinya, menduduki kedua kakinya. Wa kana yaqul, Nabi juga mengatakan, la tubsit dhira'aika basta as-sabu' wadda'im ala rahataika wa tajafa an dab'aika fa innaka idza fa'alta dhalik sajada kullu adwin minka ma'ak. Kata Nabi SAW, janganlah kalian ketika sujud itu meletakkan kedua tangan kalian itu seperti binatang buas yang meletakkan kedua tangannya, seperti binatang buas yang bertumpu pada kedua tangannya. Akan tetapi hendaklah engkau meletakkan kedua tanganmu dan engkau bertumpu di atas kedua tanganmu itu, dan jauhkan tanganmu dari lambungmu. Anda kalau ngelihat hewan buas, hewan buas yang meletakkan tangannya di tanah, apakah mereka meletakkannya seperti ini? Tidak, tapi mereka merapatkan tangannya itu. Jauhkan dari kedua lambungmu. Maka apabila engkau melakukan seperti itu, maka sungguh engkau sudah meletakkan anggota sujud pada tempatnya. Kau benar-benar telah meletakkan anggota sujud pada tempatnya masing-masing. Kemudian berikutnya, wujubut tumakninah fis sujud. Wajibnya tumakninah dalam sujud. Kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi itmamir ruku' was sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita menyempurnakan gerakan rukuk dan sujud. Wa yadrib liman la yaf'alu dzalik mithla al-ja'i'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan sujud dan rukuk seperti seorang yang kelaparan. Ya'kulut tamra wa tamratain la tughniyani anhu syai'a. Orang yang lapar ini makan satu butir kurma, dua butir kurma, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi dia. Wa kana yaqul, kemudian Nabi mengatakan, innahu min aswa'in nasi sariqah. Nabi menyebutkan bahwasanya orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya itu adalah seburuk-buruknya maling, seburuk-buruknya pencuri. Wa kana yahkumu bi butlani salatin ma la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Bahkan Nabi menghukumi ketidaksahan seorang yang melaksanakan sholat yang tidak menegakkan, meluruskan meluruskan tulang-tulangnya, tulang-tulang sulbinya ketika rukuk dan sujud. Artinya tidak meletakkan tulang pada posisinya. Itu bisa sampai, kata Nabi, diancam dengan ancaman tidak sah sholatnya. Kama sabaqa tafsiluhu fir ruku', sebagaimana sudah diperinci dalam masalah rukuk. Wa amaral musi'a salatahu bil itmi'nani fis sujud. Nabi memerintahkan orang yang jelek sholatnya itu juga untuk tumakninah dalam sujudnya. Kama taqaddam fi awalil bab, sebagaimana yang sudah berlalu pada awal-awal bab. Kemudian masuk pembahasan berikutnya, bacaan-bacaan ketika sujud. Tapi ini kita ringkas saja ya.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadzal rukni anwa'an minal adhkari wal ad'iyah, taratan hadza wa taratan hadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa bacaan ini. Terkadang beliau membaca yang ini, terkadang di waktu yang lain beliau membaca yang lain. Yang pertama, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa kana ahyanan yukarriruha aktsar min dzalik. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang subhana rabbiyal a'la lebih dari 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini kalau Anda dapati imam sujudnya lama, Anda sudah selesai baca doa sujud, tapi imamnya masih sujud, maka ulangi terus. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ojo nganggur. Ya, kalau nganggur, ini bahaya ini. Kalau sudah nganggur nanti mikiri apa? Mikiri macam-macam nanti. Wa balagha fi tikrariha marratan fi salatil lail hatta kana sujuduhu qariban min qiyamihi. Dan Nabi terkadang luar biasa berlebihannya ketika sujud, mengulang-ulang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, sampai-sampai sujud beliau ketika sholat malam itu hampir mirip durasinya, panjangnya dengan berdirinya beliau. Ya, hampir mirip dengan berdirinya beliau. Ada sebagian orang yang gitu, lama sujudnya. Ketika sholat malam kita, kalau Ramadan biasanya sholat malam tuh, yang tengah malam itu, ada orang-orang yang sujud terus dia. Ya, bahkan imamnya sudah selesai dia sujud. Gak lama kemudian terdengar suara ngorok ternyata. Ya, ini mau husnudzon nggak jadi itu. Tiwas husnudzon ini, masya Allah ini. Niru benar-benar ittiba. Ya, benar-benar ittiba ini. Husnudzon kita. Tapi pas dengar suara ngorok, ya sudah, buyar husnudzonnya. Wa kana qara'a fihi 3 suwarin minat tiwal. Antum tahu, sudah sering kita sampaikan, Nabi ketika sholat malam, beliau itu membaca 3 surat yang panjang dalam 1 rakaat, yaitu surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Itu dibaca dalam 1 rakaat. Nah, sujudnya Nabi hampir mirip dengan berdirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yatakhallaluha du'aun wastighfarun. Nah, di tengah-tengah sujud itu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, diselingi sama doa-doa. Nabi berdoa di situ, beristighfar di situ, kama sabaqa fi sholatil lail, sebagaimana yang pernah kita sampaikan ketika membahas tentang sholat lail, sholat malam. Kemudian yang kedua, bacaan Nabi SAW, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, thalathan. Ya, Nabi membaca 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian yang ketiga, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ya, subuhun qudusun rabbul malaika warruh. Ya, maha suci Allah, maha kudus, sama maha suci juga. Rabbul malaika, Robnya para malaikat, dan ar-ruh. Siapa ruh? Jibril alaihi salam. Dikhususkan penyebutannya karena kemuliaan Jibril alaihi salam. Kemudian yang keempat, bacaan Nabi SAW, Nabi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ya, Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ini dalam rangka untuk mempraktekkan perintah Allah di dalam surat apa? An-Nasr. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, perwujudan dari ayat itu adalah ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Itu perwujudan dari ayat tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian yang nomor, enggak, masih nomor 4 di sini. Nomor 5 ya. Masih nomor 4. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalul Qur'an. Ini tadi kita sampaikan, Nabi SAW membaca Nabi tadi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli, itu juga dibaca ketika ruku.
Ya, beliau membaca itu ketika rukuk juga, rukuk dan sujud. Tapi yang kelima, itu 3 kali juga, Ustaz? Enggak ya? Enggak ada keterangan 3 kali di sini. Kalau ada keterangan 3 kali ditulis sama beliau salatan, 3 kali. Kemudian yang kelima di antara bacaan Nabi SAW, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, ini juga dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud as-sajdah. Ya, ketika sujud sajadah juga diantara bacaannya Nabi SAW sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yaitu diantara juga bacaan sujud as-sajdah. Yang keenam, Allahumma ighfirli dzambi kulli diqqahu wa jullahu. Ya Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya, baik yang kecil ataupun yang besar, yang terdahulu ataupun yang sekarang, yang dahulu ataupun yang terakhir. Alaniyatahu, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya, ini juga doa ketika sujud. Kemudian yang ketujuh, sajadalaka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi abu bi ni'matika alayya hadhihi yadayya wa ma janaitu ala nafsi. Ini juga diantara riwayat yang datang dari Abdullah bin Mas'ud tentang sujudnya Nabi SAW. Kemudian yang ke-8, Nabi membaca subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ya, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Wa hadza wa ma ba'dahu kana yaqulu fi salatil lail. Nah, bacaan ini dan bacaan setelah ini, ya setelah ini berarti yang ke-9, itu sering dibaca Nabi ketika salat malam. Ya, yang ke-9 Nabi membaca subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta. Kemudian yang ke-10, Allahumma ighfir lima asrartu wa ma a'lantu. Allahumma ighfir lima asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampuni aku apa-apa dari dosa-dosaku yang aku sembunyikan ataupun aku nampakkan. Kemudian yang ke-11 di antara doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min tahti nuran waj'al min fawqi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran waj'al amami nuran waj'al khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa a'zim li nuran. Ya, intinya ya Allah, jadikan pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya, langkahku cahaya, dadaku cahaya, dan seterusnya tadi. Kemudian yang ke-12, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhoanmu dari murkamu. Ya, aku berlindung dengan keridhoanmu dari murkamu. Dan aku berlindung ya dengan aku berlindung dengan ampunanmu. Wa bimu'afatika, dengan ampunanmu aku berlindung dari hukumanmu. Ya, aku berlindung dari hukumanmu. Wa a'udzu bika mink, dan aku berlindung darimu ya Allah. La uhsi thana'an 'alaik, ya aku tidak bisa menghitung pujian-pujian kepadamu. Anta kama athnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ya, ini yang berkaitan dengan doa-doa sujud, ya sekitar ada 12. Yang antum baca yang mana?
macet aja. Ya minimal ada yang lain lah. Yang gampang-gampang tadi kan banyak. Ya subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ya atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Banyak yang gampang-gampang. Kalau yang tadi yang terakhir Allahumma ja'al fi sam'i nuron, ya itu agak panjang, memang angel. Ya. Jangan satu tok, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, loro zat. Baik, ana cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Waalaikumsalam. Dua nama Ustaz ya. Yang pertama tentang Rasul kalau sujud meletakkan dahi dan itu di tanah. Saya punya teman salah Pak Ustaz. Dia berkeyakinan selama ini dia tidak pakai sajadah. Jadi soalnya tidak pernah pakai sajadah. Soalnya ya itu Pak Ustaz. Soalnya Ustaznya sendiri juga mempraktekkan di masjidnya juga tidak ada sajadah sama sekali ataupun karpet gitu. Terus yang kedua tentang sujud tangan yang melebar. Itu berlaku untuk sholat sendiri. Iya, tadi lupa tadi kita sambung. Nah, berkaitan dengan sujud harus di tanah. Al-ard itu maknanya adalah apa yang menempel di bumi. Ya, al-ard adalah apa yang menempel di bumi, bukan berarti kemudian harus tanah teksturnya itu. Nah, ini pemahaman yang keliru. Coba tanya sama orang tadi, kalau dia naik pesawat, gimana sholatnya? Iya. Apa dia nggak meyakini atau dia mengharamkan naik pesawat karena pesawat bid'ah? Mungkin bisa jadi orang-orang kayak gitu, aneh-aneh kayak gitu. Gimana kalau dia naik pesawat atau dia mungkin di kereta yang ada musolanya, bisa sholat di situ? Ya, apakah harus dia itu metenteng tanah, kemudian di pesawat diwerno tanah gitu? Hanya jadi mirip orang apa? Syiah. Kemana-mana harus bawa turbah Karbala, harus bawa tanah Karbala. Karena mereka meyakini wajib sujud di atas tanah Karbala. Kemana-mana bawa ini tanah Karbala yang portable. Iya, portable, bisa dibawa kemana-mana. Bentuknya kayak sabun hotel gitu, bulat gini, kayak sabun hotel. Ya, anak pernah di rumah masih ada itu. Nemu itu, ada di masjid itu. Kita dapati apa? Tak kira sabun hotel itu. Ternyata tak lihat kok ada tulisan-tulisan Arabnya. Tak baca turbatu Karbala. Ini adalah turbah tanah Karbala. Ya. Jadi nggak ada ketentuan harus di atas tanah. Itu tanya kayak gitu. Kalau memang katanya salaf, ngikut pemahaman salaf, bagaimana sholat di pesawat? Ya, apa minta turun dulu sama pilotnya? Mudun sih sholat. Ya, ada keharusan demikian. Nah, kemudian yang kedua, berkaitan dengan tadi merenggangkan tangan ketika sholat, ini baru bisa kita praktekkan dengan sempurna tatkala memang kita sholat sendirian. Tapi ketika sholat berjamaah pun, itu kalau bisa memungkinkan kita membuka sedikit, ya ketika kita buka sedikit, itu bisa. Tapi kalau memang kondisinya mungkin sempit, orang sebelah ini ngasih kita space cuman sedikit, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apalagi kalau di Masjidil Haram, ya terkadang orang itu dempet-dempetan sampai yang tersisa ya sudah cuman badan kita saja, nggak ada space sama sekali. Ya benar-benar sangat terbatas tempatnya. Ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam. Jadi yang masalah rambut putri berlaku juga pada akhwat itu. Ada hukum-hukum berkaitan dengan akhwat itu juga. Iya. Ada tadi sebentar. Ada rinciannya ya. Mungkin pertemuan depan saja kita rincikan yang berkaitan dengan akhwat. Ya, ada rinciannya. Nanti mungkin pekan depan insyaallah diingatkan berkaitan dengan akhwat. Tapi yang lain Ada yang berkaitan dengan doa sujud. Allah mencari di qalbi
Berangkat apa? Berangkat menuju masjid. Kalau mengkhususkan, wallahu a'lam ya, tidak ada riwayat yang mengkhususkan doa itu untuk dikhususkan ketika berangkat ke masjid. Mengkhususkan suatu doa itu butuh dalil. Ya, mengkhususkan suatu doa, bahwasanya doa ini dibaca ketika momen ini. Nah, itu harus ada dalil. Ya, kalau tidak ada dalil nggak boleh dikhususkan. Wallahu a'lam. Siapa tadi? Pak Muklis. Prinsip itu untuk tapi kalau untuk gimana Pak? Ini apa? Ya Pak, ya Pak? Akuan kiri boleh nggak? Akuan Untuk sujud. Iya, istri. Umum berlaku semua untuk laki-laki juga perempuan. Iya. Tidak dikhususkan kecuali nanti ada pengkhususan. Jadi semua hukum-hukum di dalam Islam secara asal itu universal. Berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Kecuali nanti ada hal-hal yang pengecualian hukum-hukum tersendiri buat perempuan, maka berarti itu khusus buat perempuan. Tapi kalau tidak ada pengecualian, maka itu juga berlaku buat perempuan. Dan tidak ada pengecualian tentang masalah gerakan sujud tadi, ya, perempuan juga harus melakukan gerakan sujud demikian. Wallahu a'lam. Tuh situ. Sebenarnya tadi saya mau bertanya, Ustaz. Ah. Saya mau bertanya untuk meyakinkan saja saya itu dan sama kalau benar. Seperti doa tadi itu ada di kitab Al-Adhkar. Untuk ke masjid. Iya. Memang disebutkan itu berangkat ke masjid. Iya, Rasulullah berangkat ke masjid pada doa. Makanya mungkin tadi kita katakan sepanjang yang Anda tahu tidak ada. Cuman kalau memang ditemukan dalil demikian bisa jadi. Sebentar ya. Doa yang gimana sih? Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Oh, Nah, di sini ada riwayat dari Imam Muslim. Ya, ada hadis yang panjang. Fa'adzanal muadzin. Kemudian muadzin melakukan adzan. Fa kharaja ila shalah. Kemudian Nabi SAW keluar dari rumahnya melaksanakan sholat, dan Nabi membaca wa huwa yaqul Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran wa ja'al min khalfi nuran wa min amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ini ada perbedaan dengan yang tadi ya. Tidak sama dengan yang tadi. Cuman secara global memang meminta cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti di sini diikat. Nabi ketika keluar dari rumahnya kemudian ke masjid membaca doa tersebut. Ya, berarti ya ada kekhususannya di situ. Ya, boleh dikhususkan di situ. Saya dikasih terakhir ya. Kalau tadi itu sebentar. Nggak ada kalimat wa'atini nuran. Wa'azim li nuran. Ya, lebih panjang yang tadi, yang sujud itu. Ya, lebih panjang yang sujud tadi. Nggak ada wa'an yamini nuran wa'an yasari nuran. Jadikan sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku cahaya. Jadi lebih panjang yang sujud daripada yang doa ke masjid tadi. Nah, wallahu a'lam. Tapi yang lain cukup? sujud sajadah tadi maksudnya sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Sujud tilawah itu nama lainnya sujud as-sajdah. Maksudnya untuk hadis yang meriwayatkan yang Rasulullah sakit atau gangguan itu dengan lutut dulu itu berarti doa Pak Ustaz? Enggak,
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang lemah, makanya tadi kita sampaikan, mungkin ada orang yang nggak bisa turun dari berdiri menuju sujud, meletakkan kedua tangannya dulu, sehingga dia kesulitan, maka dia letakkan kedua kakinya. Maka iya, dalam kondisi-kondisi tertentu nggak masalah. Tapi kalau normal nggak boleh Ustaz. Ya, kembali kepada hukum asalnya tadi yang dipraktekkan oleh Nabi, meletakkan kedua tangan terlebih dahulu. Ya, wallahu a'lam. Itu pun juga bukan langsung loncat loh ya. Ada yang ya boleh ditekuk dulu kakinya. Ya, kemudian paham ya? Kelihatan ya? Jadi kakinya sudah ditekuk gini, baru kemudian bukan terus lebay itu. Oh iya. Itu kalau anu Kayak sok balik nggak pasang. hikmahnya yang saya pernah dapat ini melindungi lutut tangan ini. Oh, secara medis. Ya, secara olahraga itu kan. Ini kan gampangan ya. Rapuh ya. Gampang rapuh. Jadi tangan ini menopang. Kalau orang berat badannya berat, kalau bertumpu pada ini bahaya. Gampangan nih, bisa ketarik. Begitu kata. Ya. Terus yang kedua Ustaz, tadi tumit dirapatkan ya Ustaz. Kalau tumit dirapatkan nggak ada tadi. Kita bahas tadi. Kaki dirapatkan. Pada saat sujud. Yang mana tadi? Saya ada baca tadi. Maksudnya tadi itu menekan. Bukannya kaki dua ini. Iya, kalau telapak dirapatkan itu khilaf juga dari para ulama ya. Tidak ada di antara rukun tumak ninah ketika sujud itu harus merapatkan kaki itu, enggak. Ada khilaf di antara para ulama. Ya, kaki dirapatkan ataupun dibuka juga tidak ada masalah. Ya, tapi itu tadi yang ditekankan itu jari-jari itu ditekuk. Ya, tidak ditegakkan, tapi ditekuk gini jari jemarinya. Ustaz, tambah dikit Ustaz. Dulu saya kan pernah sakit lutut ini Ustaz ya. Ya. Apa namanya? Jadi kalau waktu sujud saya kan tidak bisa tangan dulu, saya kan lutut dulu ini Ustaz. Ya. Jadi bertumpu dengan lutut dulu. Tapi karena kebiasaan beberapa tahun itu akhirnya keseringan ini Ustaz, jadi tidak pernah pakai ini. Makanya setelah Pak Ustaz tadi memberi istilahnya minta di kajian itu, akhirnya saya kan tersadar Pak Ustaz. Jadi hukum asalnya kan tetap tangan berarti Iya. Pak Ustaz. Tangan dulu yang didahulukan daripada lutut. Kalau sudah sembuh gitu Pak Ustaz ya. Iya. Tapi di sini kita bawakan ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Amma salatu bikilaihima fajaizatun bittifaqil ulama. Salat dengan cara sujud dengan cara meletakkan kedua tangan terlebih dahulu atau kedua lutut terlebih dahulu itu bukan membatalkan salat kalau ada yang berbeda dengan itu. Ya, kata beliau sama-sama hukumnya jaiz, boleh. Lutut dulu juga boleh, kedua tangan dulu juga boleh. Cuman di sini yang dibahas sama beliau, insya al musalli yad'u rukbatayhi qabla yadayhi wa insya wada'a yadayhi thumma rukbatayhi wa salatuhu sahihatun fil halataini bittifaqil ulama walakin yatanaza'u fil afdal. Jadi kalau ada orang sholat, dia meletakkan kedua lututnya dulu, baru kemudian kedua tangannya. Kalau ditanya sah nggak? Sah. Kalau kita bicara sahnya tetap sah. Ya, lututnya dulu kayak tadi itu, meskipun dia sehat. Jadi bukan termasuk diantara rukun dalam rukuk harus tangan dulu, enggak. Ya, kalau kita bicara sah maka sah. Ini sepakat para ulama. Dua-dua gerakan tadi sah. Tapi yang lebih afdol, nah di sini para ulama yang khilaf.
Ya, yang lebih afdal adalah sebagaimana hadis tadi, meletakkan tangan terlebih dahulu baru kemudian kaki. Ini dari sisi afdolnya. Ya, jadi kalau Anda melihat ada saudara Anda atau kawan Anda ketika sujud meletakkan kedua kaki dulu, jangan disuruh baleni sholat. Tadi saya lihat kau ketika sujud kaki dulu, lutut dulu baru tangan. Terus kenapa? Kau oleh gak sah sholatmu? Enggak. Paham ya jamaah ya? Tidak menjadikan sholatnya orang itu batal. Ya, tapi kita jelaskan tadi, tangan terlebih dahulu itu lebih afdol, lebih utama. Wallahu a'lam. Ini ada di saat pas ini tidak ada sholat bagi seorang tidak menunjukkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menunjukkan dahinya. Dan lanjutannya serta menghadapkan punggung kedua kaki beliau dan ujung jari-jari keduanya ke arah kiblat. Merapatkan. Ya, ya. Beliau juga merapatkan kedua tumit beliau dan menegakkan telapak kaki beliau. Oh yang soal merapatkan tangan di kaki tadi. Iya. Merapatkan tumit. Ini tadi yang kita baca yang mana tadi? Beda redaksi. Yang 436 betul. Merapatkan kedua tumit beliau dan menegakkan telapak kaki beliau. Jari-jari di arah kiblat. Iya, 436. Nah, ya, ini di sini disebutkan diriwayatkan oleh At-Tahawi dan juga Ibnu Khuzaimah dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan di sini dinilai sahih oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi yang meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi SAW merapatkan tumitnya ketika sujud itu tidak diriwayatkan oleh Kutubus Sittah, tapi diriwayatkan oleh referensi-referensi yang lain. Meskipun dihukumi sahih, maka muncul kemudian perbedaan pendapat di situ. Ya, jadi para ulama tetap menganggap bahwasanya merapatkan tumit itu bukan termasuk syarat di dalam rukun. Seorang ketika merapatkan tumitnya atau merenggangkan tumitnya juga dibolehkan. Ya, juga dibolehkan. Wallahu a'lam. Kalau dihannya yang mana lebih? Ya ini sih nggak apa, bukan perkara yang ditekankan juga sih. Ya rapat, soalnya lebih. Sebelumnya anak benggang. Nah kalaupun yang benggang juga tidak merusak sholatnya, ya tidak merusak keabsahan sujudnya, tidak dikatakan dia keliru sujudnya. Yang penting tadi yang ditekankan, Anda lihat perbedaannya tadi. Seandainya memang merapatkan kaki itu ditekankan oleh Nabi, tentu Nabi memperingatkannya seperti memperingatkan 7 anggota sujud tadi. Sampai Nabi mengancam la sholata, tidak sah sholat seseorang yang tidak menempelkan 7 anggota sujud itu. Nah, wallahu a'lam. Tapi jamaah ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Berpekan. Gak mari-mari. Kita lebih capek dulu daripada mereka. Iya, kita lebih capek dulu daripada. Ini menunjukkan kita ini kurang semangat dalam sunnah. Yang bid'ah lebih semangat, kenapa kita kok kurang semangat gitu? Allahul musta'an. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.